Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Guys, tahu nggak, data penduduk yang ada di Indonesia bocor. Ya, 279 juta data penduduk Indonesia bocor dan dijual secara bebas di internet. Nah, berdasarkan informasi yang saya terima, data yang dimiliki itu terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NIK, dan alamat lengkap. Nah, dalam sebuah akun Twitter disebutkan mereka juga mengiming-imingi memberikan 1 juta data gratis untuk dicoba. Nah, bahkan akun itu menyebutkan ada 20 juta foto yang ada dalam satu data penduduk yang disertakan foto asli pemilik akun pemilik data pribadi tersebut. Nah, bahaya sekali kan data kita bisa tersebar di situ. Nah, siapa yang bertanggung jawab kalau begini? Nah, jika kalian belum tahu, silahkan tonton video sampai selesai. Jika kalian khawatir beredarnya data kalian harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi guys, menurut informasi dari bapak saya bahwa kebocoran data ini berasal dari sebuah situs jual beli di forum di dark web. Situ pertanyaan dong, kenapa data kita bisa tersebar dan dijual? Padahal selama ini kan kita sangat hati-hati loh guys. Kita sangat hati-hati dalam mendeskripsikan ataupun memberitahukan tentang data-data pribadi kita. Kecuali mungkin kalau kita, ya memang sih kita sendiri kalau kita pergi ke hotel selalu diminta ID sama satpam. Nah, mungkin bagi beberapa orang kebocoran data pribadi itu bukan hal yang aneh ataupun hal yang menakutkan ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari pun ketika kita datang ke suatu tempat, misalkan perumahan ataupun hotel, apartemen dan lain-lain, ataupun di tempat belanja, biasanya kita ditanyakan ID, atau barangkali kita ke bank malah kita akan ditanya lengkap gitu tentang data diri kita. Kita datang ke hotel, kita selalu meninggalkan alamat KTP kita ataupun data pribadi kita di security. Ya memang hal itu wajar sih mereka lakukan untuk berjaga-jaga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Namun dengan adanya kebocoran data ini, sebetulnya kita bisa lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi kita ya guys. Nah, mengenai kebocoran data yang ada di internet ini, terkuak bahwa asal mula dari kebocoran data ini adalah dari akun BPJS, karena seperti yang ada di sampel yang dituliskan di red form itu ada menyangkut NIK, ada alamat, ada kakak juga. Nah, seperti data yang ada di BPJS. Nah, bahkan akun Twitter atas nama @br_am menyampaikan data itu milik Badan Penyelenggara BPJS. Dia mencuit sourced by BPJS Kesehatan and they sell it for 0.15 BTC around 6K USD. Jadi data ini berasal dari BPJS Kesehatan dan itu dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 6.000 USD. Kicau @br_am. Sebenarnya kebocoran data ini bukan hal yang baru lagi ya di Indonesia, karena seperti yang kita ketahui pada 27 November 2020 ini ada 187 juta data penduduk Indonesia dijual di forum itu juga, di forum Red Forum ini. Dan data ini berkaitan dengan kebocoran data yang ada di KPU. Nah, kalau begini sih jadi pertanyaan, sebenarnya apa sih bahayanya kalau data kita bocor? Nah, prinsip data bocor ini menjadi incaran banyak orang. Jadi para hacker-hacker di dunia itu memang mencari data-data pribadi. Kalau kebetulan mereka menemukan orang yang tepat, atau kita sebut aja orang kaya atau sultan, mungkin itu akan jadi rezeki buat mereka, buat para si hacker ini. Datanya paling bisa digunakan untuk bahan kejahatan digital ya, terutama dari segi perbankan, karena yang mereka incar adalah akun-akun bank gitu ya, atau membuat KTP palsu dan kemudian menjebol rekening korban.
Itu salah satu bahaya dari data pribadi yang bocor. Kemudian ada juga phishing dan scamming. Mungkin dari teman-teman semuanya agak asing ya bahasa phishing dan scamming. Sebetulnya itu tidak asing lagi ketika kita berikan contoh seperti ini. Kalian mendapatkan SMS seperti selamat Anda mendapatkan hadiah sekian ratus juta dari bla 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 bla. Nah, itu adalah salah satu teknik phishing dan scamming gitu ya. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu salah satunya adalah bahaya dari kebocoran data kita, guys. Nah, cara mereka menjebak para korbannya itu ya dengan phishing. Phishing kalau bahasa harfiah itu kan memancing. Jadi kayak si pelaku kejahatan itu dia akan berpura-pura sebagai orang yang dari suatu instansi yang sedang mengadakan undian, kemudian memberikan informasi kepada korbannya, calon korbannya, bahwa dia menang suatu hadiah. Dan bahkan ini adalah pengalaman saya pribadi ya guys. Jadi ketika itu saya ditelepon dari, ini maaf nih, saya sebutkan shop gitu ya, Shopee dari sensor. Nah itu saya ditelepon, halo Pak, selamat malam dengan Bapak. Jadi dia bisa menyebutkan nama saya, dia dengan Bapak saya gitu. Saya dari Anu, memberitahukan kepada Bapak bahwa Bapak menang undian dari aplikasi tersebut gitu sebanyak 2 juta. Nah, tapi Bapak harus mengaktifkan dulu aplikasi Bapak, kemudian masuk ke menu tersebut. Ini saya nggak bisa sebutkan ya, takutnya nanti saya dikira cemaran nama baik. Nah, jadi intinya gini, dia itu seolah-olah dari instansi si pemilik aplikasi di online shop, dan saya disuruh mengaktifkan aplikasi tersebut, masuk ke menunya, dan nanti di situ ada nomor OTP yang dia kirim gitu. Memang betul ada SMS notif ke saya, ada nomor OTP gitu ya. Nah, jadi ketika dia nelpon itu, dia memang ada nih OTP, one to pairing. Jadi itu buat masuk ke akun online shop saya. Nah, dia minta nomor OTP tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan guys, agar jangan pernah sekali-sekali memberikan kode OTP yang diberikan dari aplikasi-aplikasi yang kita pakai. Nah, itu adalah salah satu cara mereka untuk menjebak para korban, itu disebut phishing. Nah, belum lagi seperti email-email yang banyak dikirimkan dari orang-orang yang tidak kita kenal. Itu adalah salah satu bahaya dari kebocoran data yang ada di dunia maya tersebut. Nah, mungkin yang paling sederhananya adalah bahaya bagi kita sebagai orang awam yang bakal terasa langsung, mungkin data kita dipakai untuk pinjaman online. Nah, ketika data kita udah lengkap, ada nomor KTP, ada NIK, ada foto segala, itu udah bisa untuk mengajukan pinjaman online guys. Nah, kita yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba data kita dipakai orang lain, dibikin pinjaman online, tagihan datang ke kita, udah, siapa yang bertanggung jawab? Nah, BPJS sendiri sudah dalam hal tersiratnya mengakui bahwa memang ada 100 juta data yang bocor. Nah, kenapa bisa ada 279 juta? Ya mungkin itu data-data yang seperti yang disebutkan tadi, ada data orang yang meninggal masih ada di situ, belum diverifikasi lagi. Dan mungkin ada juga data yang double, karena penduduk Indonesia aja kan cuma 270 juta kan. Nah, itu belum termasuk anak-anak loh. Maksudnya kalau data BPJS itu kan mungkin ada yang nggak ikut BPJS dan sebagainya gitu kan. Jadi data 279 juta itu memang belum tentu dari BPJS semua gitu. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan kalau kita data kita tersebar di luar sana? Jadi mungkin hal-hal yang berikut ini yang harus kita lakukan guys. Jangan pernah berbagi informasi password apapun ke orang lain. Gunakan OTP dan two verification atau verifikasi dua langkah. OTP itu adalah salah satu cara verifikasi 2 langkah yang sangat dianjurkan oleh semua aplikasi. Karena itu selain password di handphone kita, OTP itu juga membantu verifikasi 2 langkah. Itu salah satunya ya. Jadi jangan pernah kalian ngasih password apapun ke
rekan kerja, meskipun itu orang yang terpercaya ya. Yang kedua, ganti password secara berkala. Nah, tapi ingat, password itu jangan pernah pakai tanggal lahir. Karena jika orang lain tahu tanggal lahir kita, dia coba-coba buka password dengan tanggal lahir, nah itu bisa salah satu hal yang merugikan kita juga ya. Jadi jangan pernah memakai tanggal lahir untuk password di akun-akun media sosial, akun banking dan lain-lain. Dan kemudian yang harus kita lakukan adalah apabila kita mendapatkan masalah dari kebocoran data ini, baiknya kalian melaporkan kepada pihak berwajib. Jelaskan secara perinci bagaimana apa yang terjadi supaya kalian bisa lebih aman. Ya, terutama untuk urusan perbankan dan atau keuangan ya guys. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah yang bisa kalian lakukan ketika data kalian sudah tersebar di ruang publik ya. Apalagi di seluruh dunia kita udah tersebar nih data penduduk Indonesia ini. Jadi itu ya guys, sedikit informasi buat kalian. Semoga kalian bisa lebih waspada, jaga privasi kalian. Semoga tidak ada hal yang tidak kita inginkan terjadi dengan kebocoran data ini. Semoga pemerintah segera membereskan ataupun menyelesaikan permasalahan ini, karena akibatnya akan sangat besar sekali jika sampai betul-betul data itu tersebar di mana-mana. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.